Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Ivan Faris Gunawan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bukunya Amitav Acharya yang berjudul The Making of Southeast Asia. Lebih khususnya lagi di bab satunya, yaitu Introduction, Region, Regionalism, and Regional Identity in the Making of Southeast Asia. Lebih khususnya lagi hanya di introduction-nya. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan mengenai pengantar ini. Yang pertama adalah bahwa ada seorang sejarawan Asia Tenggara yang bernama B.G. Hall. Dia menjelaskan melalui salah satu buku sejarah Asia Tenggaranya. Di salah satu bukunya tersebut, dia menjelaskan di salah satu bab atau paragrafnya, dia menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara ini penuh dengan kekacauan budaya dan ras gitu menurutnya. Mungkin dikarenakan keanekaragaman budaya yang dimiliki kawasan Asia Tenggara ini tinggi. Hall bingung atau penasaran banget mengenai keanekaragaman budaya ini. Makanya dia menggunakan kata kekacauan, karena kekacauan sendiri tidak hanya penuh konotasi negatif, ya bisa saja konotasinya itu positif, mungkin begitu. Lalu Hall juga menjelaskan bahwa kehadiran kawasan Asia Tenggara ini baru terkenal pada saat Southeast Asia Command datang untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hall mencatat ada beberapa perbedaan istilah mengenai Asia Tenggara. Hall mencatat 3 istilah, yaitu dari yang pertama yang diciptakan oleh Royal Navy-nya UK. Mereka menggunakan kata South Strip East Asia dalam penggambaran Asia Tenggara. Terus yang kedua ada South spasi East spasi Asia yang diciptakan oleh Southeast Asia Command. Terus yang ketiga adalah South East digabung dan spasi Asia. Itu banyak disukai dan digunakan oleh para penulis Amerika untuk menjelaskan tentang kawasan Asia Tenggara ini. Hall tidak mengerti kenapa banyak sekali penulis-penulis suka dengan istilah yang terakhir itu. Mungkin yang dikarenakan penulisan kata Southeast yang benar memang digabung, bukan dipisah melalui spasi ataupun strip gitu. Mungkin begitu menurut saya. Lalu yang kedua adalah poin kedua yang ingin saya jelaskan adalah bahwa Asia Tenggara dalam hal kategori kawasan dan regionalisme telah menjadi penting baru-baru ini karena dikarenakan banyak perkembangan baru. Pertama, hubungan intraregional di Asia Tenggara telah diubah. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, ada organisasi regional mewakili seluruh wilayah Asia Tenggara. Pembagian politik Asia Tenggara yang didasarkan pada intensitas relatif nasionalisme dan orientasi ideologis yang bersaing dari rezim-rezim yang mencirikan hubungan-hubungan intraregional setelah berakhir Perang Dunia II itu telah berakhir. Sekalipun terdapat perbedaan di antara negara-negara Asia Tenggara dalam hal keterbukaan mereka terhadap ekonomi politik global, organisasi sosial dan politik domestik mereka, dan hubungan mereka dengan kekuatan luar. Asia Tenggara saat ini boleh dibilang menampilkan jauh lebih homogenitas dan konvergenis daripada waktu-waktu sebelumnya di era modern. Dan yang kedua, telah terjadi pergeseran dari konstruksi eksternal yang dilakukan oleh imperialis dan orientalis terhadap Asia Tenggara ke konstruksi internal yang dilakukan oleh pribumi dan regionalnya sendiri. Regionalisme maksudnya negara-negaranya. Saat ini ada perasaan yang lebih besar bahwa urusan Asia Tenggara, termasuk hubungan internasional, sebagian besar dibentuk oleh aktor-aktor lokal dan proses interaksi antar negara. Pergeseran ini adalah dari pandangan geopolitik perang dingin yang disederhanakan tentang Asia Tenggara, yang berlaku di Barat menjadi konsepsi regionalis tentang Asia Tenggara sebagai wilayah untuk dirinya sendiri, yang dibangun oleh imajinasi politik kolektif dan interaksi politik di antara penduduknya sendiri. Begitu menurut saya yang bisa saya sampaikan di video ini. Ada 3 poin yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.